Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gregory Ricardo Halman Manik dengan NIM 224150248 ingin membuat vlog UTS mengenai peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seorang telah mengalihkan haknya, hak atas tanah, kepada orang lain secara sah, maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan sejak dilakukan peralihan hak. Secara umum, terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum, antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa pembenaran hak tanggungan. Secara yuridis, peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam melakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli, hibah maupun pewarisan, sebelum melakukan proses peralihannya itu harus mengecek keberadaan tanah dan asal-usul tanah tersebut agar dapat memberikan suatu kepastian hukum serta dapat memberikan suatu perlindungan hukum baik pemberi hak atas tanah maupun yang menerimanya. Adapun syarat peralihan hak atas tanah warisan adalah pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan. Pemohon hanya cukup menyerahkan bukti sebagai ahli waris yang sah. Kesemuanya tertuang dalam Fatma Waris. Dalam pendaftaran peralihan hak tersebut, pemohon menyerahkan bukti sebagai ahli waris yang sah. Hal tersebut bertujuan agar ahli waris yang sah dapat menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal mengenai harta kekayaannya. Maka dengan sendirinya hak penguasaan atas tanah dan atau bangunan jatuh secara otomatis pada ahli warisnya. Namun demikian, seperti perbuatan hukum lain, ahli waris harus mendaftarkan peralihan haknya tersebut pada kantor pertanahan terlebih dahulu guna kepastian hukum atas tanah yang didapat dari pewarisannya tersebut. Sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah, pemohon wajib mengetahui persyaratan-persyaratannya. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu peralihan hak atau balik nama atas kepemilikan tanah waris berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu yang pertama, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah, hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertahanan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 2. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib disahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf B. Yang ketiga, jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang keempat, jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu. Pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Yang kelima, warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya. Didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris atau akta pembagian waris tersebut. Jika seorang mati atau meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris atau para ahli warisnya. Dari sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan pewaris,
tanpa dikendaki oleh ahli waris karena terjadinya dengan terjadi peristiwa hukum berupa kematian pewaris, sehingga hal itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Sesuai ketentuan hukum waris, jika salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli atau ahli-ahli waris. Hal ini yang kemudian dikenal dengan asas sains ini, sebagaimana ditentukan dalam pasal 833 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian, dengan meninggalnya seseorang, maka segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya. Asas umum dalam pewarisan tersebut hanya dapat dikesampingkan jika pewaris pada saat meninggalkan surat wasiat. Untuk membuktikan siapa-siapa yang menjadi ahli waris pewaris, maka akan dibuatkan surat keterangan waris atau akta keterangan waris. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Jika penerima warisan hanya satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Proses untuk melakukan pendaftaran tanah pemeliharaan data karena peralihan hak melalui waris sehingga dapat balik nama, sertifikat, ialah yang A. Membuat surat kematian, dibuat oleh kelurahan, tapi jika perkawinan dicatat di catatan sipil, dibuat akta kematian yang dibuat oleh Dinas Dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Yang B. Membuat surat tanda bukti bahwa ahli waris, bisa dalam bentuk notaril, tetapi jika letak tanah di desa cukup keterangan waris, dibuat kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Yang C. Membayar pajak atau BPHTB karena pewarisan. Yang D. PBB 10 tahun ke belakang. Yang E. Balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Yang F. Jika ahli waris lebih dari satu orang, maka dapat membuat APHB di hadapan pejabat pemerintah ahli tanah. Dan para ahli waris hendak mengakhiri pemilikan bersama yang terikat tersebut, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian warisan dengan membuat akta pemisahan dan pembagian waris. Pemilik bersama yang terjadi karena pewarisan merupakan pemilikan bersama yang terkait, yaitu gebonden mege egendo. Demikian video vlog UTS tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan waris yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.